banyak orang yang terlena dengan pekerjaannya, sehingga lupa bahwa berpijak pada satu income stream itu mengerikan. Kita tentu tidak ingin kerja sampai usia tua, kecuali terpaksa. Untuk itu, kita perlu mengubah beberapa mindset yang sering dimiliki oleh karyawan pada umumnya. Merasa perusahaan selalu membutuhkan kita. Segiat-giatnya kita bekerja, kita masih bisa digantikan oleh orang lain. Jadi, jangan sampai membangun pemikiran bahwa kita akan selalu dibutuhkan oleh perusahaan. Kerja 5-8 tahun, kalau tenaga atau keahlian kita sudah tidak dibutuhkan. Ya, buat apa perusahaan harus mempertahankan kita? Apalagi kalau sudah usia. Perusahaan bisa kapan saja menggantikan kita dengan orang lain. Daripada kaget, lebih baik menyiapkan target. Merasa bisa kerja sampai tua. Sesekali coba tanyakan pada diri sendiri. Apa saat kita berumur 45 tahun, kita masih sanggup untuk melakukan pekerjaan ini? Yang pertama, dengan beban kerja yang sama atau mungkin bertambah. Yang kedua, dengan persaingan yang makin ketat dari para talent muda. Yang ketiga, dengan terbatasnya kesempatan kerja. Memang nggak ada salahnya kerja sampai tua, asalkan kita terus punya karir yang baik yang terus melejit. Atau kita punya jaminan tidak akan tergantikan walaupun sudah usia. Kalau nggak begitu yakin, coba deh disusun rencananya mulai sekarang. Merasa tidak akan bosan dengan pekerjaan. Semua pekerjaan punya titik bosannya. Bahkan berbisnis pun juga punya titik bosan. Tapi perbedaannya, kalau kita ingin karir switch dari satu role ke role yang sangat berbeda, kita harus membangun portofolio mulai dari nol. Harus mulai dari entry level lagi, sedangkan jika kita berbisnis, banyak hal yang bisa dilakukan. Bisa pivoting arah bisnis, masih bisa improve banyak hal di bisnisnya, bisa buka bisnis baru sembari terus menjalankan bisnis yang ada. Bisa explore hal baru tanpa terbatas waktu. Kalau sekarang kamu mulai mengalami titik jenuh pada pekerjaan, coba deh mulai explore opportunity baru, agar tidak menyesal nantinya. Jangan sampai kesempatan yang kita miliki saat ini hilang begitu saja. Kalau kita masih kerja dan masih punya waktu luang yang cukup, manfaatkan untuk kebebasan kita ke depannya. Terus, belajar hal baru. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Lengkapi skill set yang kita miliki. Jangan hanya mengandalkan satu skill. Apalagi sekarang sudah zaman AI, banyak hal yang bisa diautomasi dan dipelajari lewat AI. Kalau tidak buru-buru memanfaatkannya, ya jangan kaget kalau ketinggalan. Belajar 3 topik pondasi bisnis. Setidaknya kita harus belajar 3 topik ini. Yang pertama, marketing. Udah punya produk keren, tapi nggak ada yang beli. Kebanyakan orang gagal berjualan karena tidak memahami ilmu marketing. Yang kedua, copywriting. Marketing tanpa pesan yang bagus hanya bikin harapan pupus. Kita harus tahu bagaimana cara menyampaikan pesan yang masuk ke hati audiens sehingga mengubah perilaku mereka. Yang ketiga, analisa data. Orang yang paham data akan lebih mudah mencari trend, mencari persaingan yang tepat, mudah memahami kebutuhan market. Bikin bisnis butuh data, bukan hanya sekedar tebakan. Dengan 3 topik ini, kita punya kesempatan lebih untuk membangun bisnis sendiri. Terus, menerus ciptakan karya. Peluang bisnis bisa tercipta dari orang-orang yang suka dengan karya kita. Kita bisa memberikan mereka servis, ilmu, dan produk lewat karya kita. Misal nih, si A sebagai programmer. Tiap hari selalu rajin membuat dan share template website di sosial media. Dari situ, kita bisa tebak apa yang harus dijual. Bisa jualan template. Bisa jualan jasa maintenance website. Bisa jualan tutorial cara membuat website. Selama kita punya audiens yang cukup, ingat, nggak harus punya 1000 follower dulu untuk berjualan. Selama produk kita berada di audiens yang tepat, 200-300 audiens pun bisa menciptakan sales.
Persiapkan dana tua. Sebenarnya, apa sih yang bikin kita terpaksa harus kerja sampai tua? Jawabannya sederhana, karena kita tidak mempersiapkan dana untuk kehidupan di masa tua kita nanti. Ini mengapa kita harus paham ilmu tentang keuangan. Bagaimana cara kita mengelola cash flow? Bagaimana cara kita menumpuk aset? Bagaimana cara menghitung dana darurat yang ideal sebagai ikhtiar untuk hari tua nanti? Jangan pernah berpikir bahwa satu income stream itu cukup, karena kita bisa dengan mudah digantikan orang lain. Makin tua, makin terbatas kesempatan kerja. Kebosanan di pekerjaan harian bisa jadi pengingat kita untuk segera explore opportunity baru. Agar tidak menyesal di kemudian hari, kita bisa melakukan 4 langkah sederhana. Terus, belajar hal baru. Perbanyak skill set. Hard skill dan soft skill. Kuasai 3 topik pondasi bisnis, marketing, copywriting, analisa data. Terus-menerus berkarya, share hal bermanfaat ke audiens, persiapkan dana pensiun.